kita Yesus. Semangat pagi. Bertemu kembali di channel Rio Nando Putar-Putar dalam khotbah 5 menit aja atau 5 untuk renungan harian. Renungan pada hari ini saya ambil dari kitab Yesaya pasal 53 ayat yang ke-6. Demikian kesaksian firman Tuhan. Kita sekalian sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Peran pengganti. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, berbicara tentang peran pengganti. Kalau itu sebuah produksi perfilman, maka ada yang dinamakan dengan peran pengganti, yakni stuntman. Stuntman berguna untuk menggantikan aktor utama dalam adegan-adegan yang berbahaya, dalam adegan-adegan yang mungkin tidak bisa dan tidak mampu dilakukan oleh pemeran utama, dan stuntman lah yang menjadi penggantinya. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kalau saya pun memilih pada pagi hari ini judul renungan bahwa Yesus menggantikan peran kita, peran sebagai orang yang harusnya dihukum karena dosa dan pelanggaran kita. Justru itu diambil alih oleh Yesus. Dialah yang menjadi tebusan untuk menggantikan kita sebagai orang yang patut dan layak dihukum. Dan benar saja, Yesus dalam kehadirannya ke dunia ini, dia datang melayani selama 3,5 tahun di dunia ini. Dan akhirnya sebagai misi agung Allah, dia harus mati tersalib di kayu salib untuk menebus orang-orang yang berdosa. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, Yesaya menubuatkan tentang kehadiran Yesus, tentang peran yang akan diambil oleh Yesus melalui nubuatan yang akhirnya digenapi oleh Tuhan Yesus. Dia menggunakan kata di sini dan kalimat dalam ayat ini, kita sekalian sesat seperti domba. Kita tahu bagaimana domba adalah jenis binatang yang dipelihara dan digembalakan. Ada gembala yang selalu mengiring, yang selalu membawa, mengarahkan domba ke padang gurun, ke air yang tenang untuk mereka bisa makan dan minum. Dan terkadang sang gembala istirahat sejenak dan domba dibiarkan saja. Ketika domba ini dibiarkan saja makan di padang rumput, terkadang ada domba ini yang pergi ke sana kemari, sementara dia tidak bisa sebenarnya berjalan sendiri. Dia tetap harus berada dalam penggembalaan sang gembala. Tetapi domba ada saja yang dia pergi ke sana kemari, dan itulah yang membuat domba bisa tersesat. Dia pergi, dia keluar dari kontrol dari sang gembala sehingga akhirnya tersesat. Demikian pula kita. Ketika kita berjalan menurut pemikiran kita, ketika kita berjalan menurut pola keinginan kita, maka kita akan menjadi orang yang tersesat, orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang meninggalkan Tuhan, orang yang melangkah dengan keinginannya sendiri. Maka kita menjadi orang yang tersesat. Kalau sudah tersesat, perlu ditemukan kembali. Sama seperti sang gembala ketika dia menghitung 100 domba yang digembalakan, dan ketika hilang satu, maka dia akan berusaha untuk mencari sampai yang satu itu ketemu dan dibawa kembali ke kawanan gembala tersebut dan kembali pulang ke kandangnya untuk beristirahat. Ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, apa yang sudah dilakukan oleh sang gembala ini dengan membawa pulang, sama seperti kita masing-masing mengambil jalan kita sendiri, tetapi Tuhan menimpakan kepadanya, kepada Yesus ditimpakan apa yang seharusnya kita terima, tetapi digantikan perannya oleh Yesus. Karena itu ibu bapak saudara terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus, betapa besar kasihnya kepada kita, betapa luar biasanya perbuatannya atas hidup kita. Dan itulah yang menjadi renungan bagi kita hari ini. Peran yang sudah digantikan oleh Yesus, dia rela mati di kayu salib untuk menebus dosa pelanggaran kita. Karena kasihnya yang besar kepada kita. Mari ibu bapak, kiranya firman Tuhan ini boleh menjadi rema dan renungan bagi kita, untuk kita boleh senantiasa setia menjadi domba-domba yang tetap dalam